Anda pernah nggak sih merasa kayak tenggelam di lautan informasi, tapi bukannya makin pinter, malah makin bingung mau pegangan kemana? Nah, itulah yang namanya paradoks kebijaksanaan modern. Hari ini, kita bakal bongkar tuntas gimana cara kita mencari kebenaran itu udah berubah total, dan apa artinya ini buat kita semua. Coba kita mulai dari pertanyaan yang satu ini. Di zaman di mana semua orang punya opini, dan Google kayaknya punya jawaban buat apa aja, jangan-jangan cara kita mendefinisikan kebijaksanaan itu sendiri yang justru jadi penghalang terbesar kita? Nah, ini dia inti masalahnya. Setiap detik kita dibanjiri data, fakta, opini viral, tapi kebijaksanaan, kemampuan buat paham dan bertindak dengan tepat, kok rasanya makin langka ya? Aneh kan? Kenapa bisa begitu? Untuk menjawabnya, kita perlu mundur sedikit ke belakang. Oke, bagian 1, zaman jawaban. Untuk bisa paham kebingungan kita hari ini, kita harus kembali ke titik awalnya, yaitu abad pencerahan. Disinilah fondasi cara berpikir modern kita tentang kebenaran pertama kali diletakkan. Jauh sebelum itu, di Yunani kuno, ada sebuah revolusi pemikiran yang luar biasa. Manusia mulai bergeser dari penjelasan dunia yang serba mitologis, atau kita sebut mitos, ke cara berpikir yang berdasarkan akal sehat dan logika, yang kita kenal sebagai logos. Nah, ini adalah langkah pertama menuju pencarian kebenaran yang lebih sistematis. Dari pergeseran ke logos ini, lahirlah dua kubu besar dalam filsafat. Di satu sisi ada rasionalismenya Descartes, yang percaya kebenaran itu datangnya dari dalam, dari akal kita sendiri. Ingat kan kutipan terkenalnya, "Aku berpikir, maka aku ada." Di sisi lain, ada empirismenya John Locke, yang bilang sebaliknya, pengetahuan itu datang dari luar, dari pengalaman kita. Pikiran kita waktu lahir itu ibarat kertas kosong yang nanti diisi oleh dunia. Metode ilmiah yang kita kenal sekarang lahir dari dua gagasan ini. Dan wah, ini mendominasi dunia selama berabad-abad. Tapi ternyata fondasinya nggak sekokoh itu. Retakan-retakan mulai muncul. Mari kita lihat di mana letak retakannya. Nah, pertanyaan inilah yang mulai mengguncang semua yang udah dibangun. Gimana kalau kebenaran yang selama ini kita kejar lewat logika dan data itu cuma satu sisi dari koin? Gimana kalau ternyata ada perspektif lain yang sama validnya? Disinilah postmodernisme masuk ke panggung. Anggap aja ini bukan sekedar aliran filsafat ya, tapi sebuah gempa intelektual. Postmodernisme menantang ide tentang adanya satu kebenaran universal dengan dua pertanyaan yang sangat tajam. Ini kebenaran versi siapa? Dan siapa yang diuntungkan dengan kebenaran ini? Poin kuncinya begini, postmodernisme bilang nggak ada tuh yang namanya satu kebenaran tunggal. Apa yang kita sebut fakta seringkali dibentuk oleh narasi dari pihak yang berkuasa. Kedengaran familiar kan? Inilah akar intelektual dari dunia post-truth dan filter bubble kita sekarang, di mana setiap orang bisa punya kebenarannya masing-masing di lini masa media sosial mereka. Lanjut ke bagian 3, menulis ulang aturan. Setelah fondasi yang lama digoyahkan, muncullah upaya-upaya berani untuk membangun cara pandang baru yang mencoba keluar dari kacamata barat. Salah satu gerakan yang paling kuat adalah dekolonisasi pengetahuan. Ini bukan cuma soal nambahin penulis non-barat ke daftar bacaan di sekolah ya. Ini jauh lebih dalam. Gerakan ini secara fundamental mempertanyakan, kenapa sih pengetahuan dari Eropa dianggap universal, sementara pengetahuan dari belahan dunia lain dianggap lokal atau etnis? Gerakan ini pakai imajinasi dekolonial untuk membangun ulang sistem pendidikan dari akarnya. Contoh kuat lainnya adalah gagasan Islamisasi ilmu pengetahuan. Para pemikir di baliknya berargumen kalau sains modern yang sekuler itu udah memisahkan antara fakta dan nilai. Jadi, mereka mengusulkan sebuah paradigma di mana akal dan wahyu itu bukan musuh, tapi justru partner yang saling melengkapi. Tujuannya adalah menciptakan sains yang nggak cuma menjelaskan bagaimana dunia bekerja, tapi juga mengapa. Oke, sekarang coba kita geser pandangan kita ke timur dan lihat sebuah model kebijaksanaan yang sama sekali berbeda. Model yang fokusnya bukan pada menemukan satu kebenaran, tapi pada menciptakan sebuah harmoni. Dalam pemikiran Taoisme, alam semesta itu bukan medan pertempuran antara benar dan salah. Justru sebaliknya, alam semesta itu adalah sebuah tarian abadi antara dua kekuatan yang saling melengkapi. Dan kebijaksanaan sejati itu datang dari pemahaman kita akan tarian ini. Dan semua itu terangkum dengan sempurna dalam simbol ikonik yin yang. Jangan salah, ini bukan sekedar logo keren loh.
Ini adalah sebuah peta kebijaksanaan. Coba perhatikan, setiap sisi itu mengandung benih dari lawannya. Ini pengingat yang kuat banget bahwa tidak ada yang benar-benar mutlak di dunia ini. Yuk kita bedah lebih dalam. Yang itu mewakili sisi yang aktif, terang, dan tegas. Sedangkan yin, sebaliknya, mewakili sisi yang pasif, gelap, dan menerima. Masyarakat modern kita seringkali terlalu memuja yang, produktivitas, agresi, logika tanpa henti. Nah, Taoisme mengingatkan kita bahwa kebijaksanaan sejati itu hanya bisa ditemukan dalam keseimbangan yang harmonis antara keduanya. Oke, bagian 5, perjalanan Anda. Jadi, kita sudah menjelajahi peta dari era pencerahan, melihat kritik tajam dari postmodernisme, dan menimbang keseimbangan dari Tao. Sekarang, pertanyaannya kembali ke kita masing-masing. Kutipan ini penting banget sebagai pengingat kalau pada akhirnya nggak ada satu guru atau satu sistem pun yang bisa ngasih kita semua jawaban. Pencarian kebijaksanaan adalah jalan yang harus kita tempuh sendiri. Dan ya, kadang-kadang ini bisa terasa sepi, karena Anda mulai mempertanyakan hal-hal yang dianggap biasa aja oleh orang lain. Dan mungkin ini inti dari semuanya. Kebijaksanaan itu bukan tentang menemukan satu jawaban final yang benar. Kebijaksanaan itu lebih seperti memiliki kotak perkakas mental yang lengkap. Jadi kita tahu kapan harus pakai akal, kapan harus mempertanyakan sebuah narasi, dan kapan harus mencari keseimbangan untuk menjalani hidup yang super kompleks ini. Dengan semua ini dalam pikiran, saya mau meninggalkan Anda dengan satu pertanyaan untuk direnungkan. Setelah melihat jalan rasionalisme, kritik postmodern, dan keseimbangan yin-yang, kira-kira bagaimana Anda akan merancang peta pribadi Anda sendiri dalam perjalanan mencari kebijaksanaan?